Kita melihat sentimen-sentimen yang baik dengan adanya pelantikan Kabinet Merah Putih dan juga kita lihat sudah ada pemangkasan suku bunga yang mungkin masih akan berlanjut lagi. Anda lihat apa lagi yang menahan investor untuk mengalirkan dananya ke Indonesia? Kita ke Pak Fikri terlebih dulu. Kalau sejauh ini mungkin ya karena kabinetnya baru dilantik pagi ini ya Mbak Nike ya. Jadi mungkin investor juga melihat bagaimana kinerja dari kabinet ya di 100 hari pertama. Yang kedua juga perlu dilihat adalah PBOC baru tadi pagi menurunkan suku bunga acuan mereka 25 basis poin. Tentunya ini memberikan sentimen bahwa China memang akan sangat agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mereka dan tentunya ini akan membuka ruang semakin menariknya pasar keuangan di China. Jadi mungkin ini juga akan diakses oleh para pelaku pasar secara global. Dan yang ketiga, tentunya kalau kita bicara Indonesia, kita juga harus melihat bagaimana perkembangan dari aset kelas di Indonesia. Kemarin dengan BI yang tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di 6%, interest rate differential antara BI dan Fed juga masih di 100 bips. Mungkin yang akan dinanti adalah pada 7 November mendatang, The Fed akan menurunkan berapa basis poin lagi agar interest rate differential makin besar, harapannya tentunya yield spread antara Sun US Treasury makin besar, tentunya ada ekspektasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan lebih baik juga nantinya dan resiko volatilitas rupiah akan semakin kecil. Jadi mungkin itu yang akan dinanti oleh para investor global saat ini Mbak Anike. Baik, kalau kita lihat di pasar modal sendiri ini kan sebenarnya aliran dana asing sudah mulai terasa dampaknya meskipun memang baru hari ini kita lihat memang sudah terjadi net buy begitu. Tapi Anda lihat apakah hingga akhir pekan nanti ini ada potensi aliran dana yang lebih besar lagi, Pak Fikri? Kalau saya sih melihatnya kemungkinan masih ada, tapi saya pikir mungkin akan terbatas ya Mbak Anike ya. Penurunan Fed rate akan jadi hal yang utama yang akan dinanti oleh market global saya pikir. Di samping juga bagaimana market mengakses bagaimana perkembangan ekonomi dari China setelah ekspektasi stimulus dan juga penurunan PBOC 5 year dan juga 5 year tadi pagi. Lalu mungkin yang akan dinanti oleh market adalah seberapa cepat si kabinet baru akan kembali mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apalagi ya walaupun mungkin beberapa nama kita lihat masih nama-nama lama, artinya ada sustainability di sini. Tapi dengan nomenklatur pemerintahan yang baru, ada jumlah kabinet yang lebih besar, tentu investor juga akan melihat seberapa efektif dan efisien dari kabinet baru ini, Mbak Ike. Baik, kita beralih ke Pak Ikram. Pak Ikram seperti yang disampaikan Pak Fikri tadi, begitu memang kalau kita lihat di posisi strategis untuk market ini di Kementerian Keuangan ini masih dipimpin oleh Sri Mulyani begitu. Tapi dengan jumlah kabinet yang melebar ini, banyak juga ekonomis yang mengatakan bahwa APBN yang sekarang mungkin tidak cukup untuk kabinet yang jumlahnya cukup banyak begitu. Apakah menurut Anda ini menjadi kekhawatiran investor nantinya? Ya, terima kasih Mbak Anake. Kalau kekhawatiran sih, saya pikir pasti ada ya kekhawatiran dari market. Tapi apakah kabinet ini, kalau biasanya kan orang istilahkan kabinet gemuk gitu. Tapi saya pikir sih gemuk atau enggak ini kan agak relatif juga ya. Karena ada beberapa negara yang lebih kecil dari kita, kabinetnya lebih besar. Tapi ada juga sebaliknya gitu. Jadi sebenarnya bukan di sisi seberapa besarnya, tapi apakah nanti akan berjalan efektif. Karena dengan jumlah yang lebih besar, mungkin yang tadinya ada pengambilan kebijakan yang misalkan hanya di satu orang, sekarang jadi dipecah di orang yang berbeda. Nah, apakah proses tersebut nanti terutama koordinasinya kalau lebih efektif karena beban kerjanya berkurang, kalau ternyata koordinasi berjalan efektif mungkin bisa efektif. Cuman kalau misalkan dia nggak efektif, nah kalau kaitannya dengan tadi anggaran sama ini ya memang pasti ada kekhawatiran ya, karena dengan jumlah yang lebih banyak pasti biaya operasional kabinetnya jadi lebih besar juga kan. Jadi makanya tantangannya tuh pasti akan jauh lebih besar. Tapi kan ke depan nih saya pikir ada banyak potensi ya, maksudnya secara fundamental ekonomi karena kita masih sangat baik. Jadi baik dari sisi cadangan devisa kita masih sangat kuat, kemudian prospek pertumbuhan ekonomi kita masih dari semester kedua nih kita selalu 5% ya di kuartal 3, kemudian di kuartal 4 juga kalau perkiraan kami masih di atas 5%.
di akhir tahun masih sekitar 5,7 kalau proyeksi dari kami. Kemudian juga neraca perdagangan kita masih oke, inflasi yang sangat terkendali. Jadi saya pikir kalau terkait kekhawatiran pengelolaan ini anggaran untuk penyelenggaraan atau operasional kabinet ini, saya pikir akan tergantung nanti bagaimana jawabnya. Jadi kita nggak bisa melihat sekarang, saya pikir sih kita masih lihat dulu waktu apakah memang akan berjalan efektif. Namun di sisi positifnya, kalau kita lihat sisi positifnya, karena banyak yang tadi juga Pak Fikri sempat sampaikan, orang-orang lama muncul lagi, jadi setidaknya ada keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini kan mungkin ada menteri-menteri yang sebelumnya udah tahu, udah nyoba mana yang efektif, mana yang nggak efektif. Jadi ke depan mungkin mereka bisa lebih tahu adjust-nya lebih cepat, gitu, mana program-program yang kira-kira akan diprioritaskan dan probability berhasilnya lebih besar. Baik, kalau kita melihat pergerakan rupiah sejak pekan lalu ini relatif stabil di 15.400-an begitu, meskipun kita juga melihat ada pelemahan yang terjadi di hari ini. Tapi Anda lihat seperti apa dari sentimen-sentimen baik kabinet yang dilantik ini bisa mempengaruhi rupiah hingga akhir tahun 2024 ini? Pak Ini Ikram? masih ke saya, Mbak. Ya, kalau terkait rupiah, kalau proyeksi kami sih sebenarnya kalau kita ngelihat tadi, kita balik lagi ya kondisi fundamental ekonomi ya. Kalau kita lihat seperti apa sih kondisi rupiah, kira-kira ya kita tinggal merefer ke kondisi fundamental ekonomi kita saat ini. Tadi saya sempat mention cadangan devisa kita di 2 bulan terakhir setelah 150, sekarang juga yang terakhir September masih nggak beda jauh ya, 149,9, jadi masih sangat kuat. Dia setara dengan 6,6 bulan pembiayaan impor. Kemudian neraca perdagangan juga kemarin meskipun sebenarnya angkanya turun ya, jadi ekspor turun, impor turun, cuman karena impornya turun lebih dalam, jadi kita surplusnya lebih besar di bulan kemarin. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tadi saya bilang, dan di tahun depan juga kita kan proyeksinya di 5,2, meskipun kalau kita balik lagi ini kita bicara terkait kabinet yang baru, presiden baru terpilih, biasanya kan sering terdengar jargon 8%, apakah itu nanti akan tercapai atau enggak, ya kita itu lain hal ya. Tapi saya pikir sih kalau ada inovasi dan program-program yang tadi saya bilang bisa berjalan lebih efektif, karena banyak menteri-menteri yang sebelumnya sudah ada di kabinet sebelumnya, jadi mereka udah tahu luar dalam bekerja apa yang efektif, apa yang nggak efektif, bisa aja gitu lebih. Tapi kalau enggak dari sisi manajerial kan kita bisa lihat seperti kalau kita nerapin targetnya di perusahaan kita, nggak mungkin kalau kita punya target, kita misalkan ingin keluar dari middle income trap, kita butuh sekitar 5, sekian ya, sampai orang inilah di kisaran 6% gitu. Jadi target 8% ini setidaknya 8%, kalau nggak tercapai ya setidaknya 6%-nya tercapai lah gitu kalau dari sisi ininya ya. Jadi saya pikir itu juga sangat ini masih potensi ke depannya. Terus inflasi juga menarik ya, inflasi meskipun kita kalau isunya kemarin kan deflasi 5 bulan berturut-turut. Ini sempat jadi perbincangan, cuman kalau dilihat datanya sebenarnya mungkin deflasinya sih, kenapa BI juga kemarin kan tetap mempertahankan suku bunganya, kenapa nggak terlalu khawatir. Ya dilihat mungkin karena deflasi justru terjadi karena harga-harga base ini ya, base price-nya yang dijadikan patokannya di tahun kemarin, terutama yang terkait dengan pangan, volatile food itu udah terlalu tinggi. Jadi sebenarnya sekarang hanya adjust ke harga normal aja, bukan karena kelemahan daya beli. Meskipun kelemahan daya beli juga ini bisa debatable ya, karena mereka sempat ada banyak pembicaraan terkait middle income yang turun dan lain-lain gitu.